Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang biasanya ramai di sebuah rumah makan nasi Padang di Depok tiba-tiba berubah menjadi mencekam. Garis polisi terpasang, warga berkerumun, dan kabar tentang penangkapan mengejutkan mulai menyebar. Polisi menemukan sesuatu yang mengerikan di dapur tempat rendang dimasak setiap hari. Rumor tentang nasi Padang daging manusia membuat banyak orang merinding. Bagaimana mungkin tempat makan yang selalu penuh pelanggan menyimpan rahasia mengerikan seperti itu? Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum menyimak kisah ini, mari kita bersholawat sejenak, semoga hati kita diberi ketenangan dan hidayah oleh Allah. Pagi itu di sebuah kawasan ramai di Depok, suasana yang biasanya biasa saja tiba-tiba berubah menjadi penuh kegaduhan. Orang-orang berkerumun di depan sebuah rumah makan nasi Padang yang sudah lama berdiri di pinggir jalan. Warung itu biasanya dipenuhi pelanggan sejak pagi karena terkenal murah dan porsinya besar. Namun hari itu berbeda. Garis polisi berwarna kuning membentang di depan pintu, beberapa mobil patroli terparkir, dan sejumlah petugas berseragam berdiri menjaga lokasi. Wartawan mulai berdatangan membawa kamera, sementara warga sekitar saling bertanya dengan wajah penuh kebingungan. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang terjadi, tetapi semua orang merasa bahwa sesuatu yang sangat besar dan mengerikan baru saja terungkap. Kabar awalnya muncul dari seorang pedagang sayur di pasar dekat situ yang melihat beberapa polisi masuk ke dapur rumah makan tersebut sejak subuh. Ia melihat petugas membawa kotak pendingin dan kantong hitam besar keluar dari dalam warung. Tidak lama kemudian, mobil tim forensik datang dan membuat suasana semakin tegang. Dalam hitungan jam, cerita yang beredar di pasar menyebar ke warung kopi, ke pangkalan ojek, hingga ke media sosial warga sekitar. Orang-orang mulai berkumpul untuk melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi. Ada yang memanjat pagar rumah sebelah untuk mengintip ke dalam halaman belakang rumah makan itu. Ada pula yang hanya berdiri di pinggir jalan sambil menatap dengan rasa penasaran yang bercampur takut. Rumah makan itu sebenarnya sangat dikenal di lingkungan tersebut. Namanya sederhana, hanya sebuah papan kayu dengan tulisan, Rumah Makan Padang Sederhana Minang Rasa. Banyak pekerja kantor, mahasiswa, hingga sopir angkot yang hampir setiap hari makan di sana. Menu favoritnya adalah rendang, gulai tunjang, dan sambal hijau yang katanya sangat pedas namun bikin ketagihan. Pemiliknya dikenal sebagai orang yang ramah. Ia sering tersenyum kepada pelanggan dan tidak jarang memberi tambahan nasi gratis bagi orang yang terlihat lapar. Karena itu, ketika polisi tiba-tiba datang dan menutup warung itu, hampir semua orang merasa tidak percaya. Banyak yang mengira hanya terjadi masalah kecil seperti izin usaha atau perselisihan dengan pemasok daging. Namun suasana berubah ketika seorang petugas forensik keluar dari dapur belakang sambil membawa kantong hitam besar yang terlihat berat. Kantong itu dimasukkan ke dalam mobil khusus yang biasa digunakan untuk membawa barang bukti dari tempat kejadian perkara. Seorang wartawan yang berdiri tidak jauh dari situ mencoba mendekat, tetapi segera diminta mundur oleh polisi. Wajah para petugas terlihat serius dan tegang. Mereka berbicara dengan suara pelan satu sama lain, seolah tidak ingin percakapan mereka terdengar oleh warga yang berkumpul. Melihat hal itu, rasa penasaran warga berubah menjadi kegelisahan. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, mencoba menebak-nebak apa yang sebenarnya ditemukan di dalam dapur rumah makan tersebut. Tidak lama kemudian, sebuah kabar mengejutkan mulai beredar di antara kerumunan warga. Awalnya hanya bisikan pelan dari mulut ke mulut. Ada seseorang yang mengatakan bahwa polisi menemukan potongan daging yang bentuknya aneh di dalam freezer dapur. Daging itu, katanya, tidak seperti daging sapi atau kambing. Seorang pria yang mengaku mendengar percakapan petugas forensik bahkan berbisik dengan suara gemetar bahwa daging itu diduga berasal dari tubuh manusia. Mendengar hal itu, beberapa warga langsung menutup mulut mereka karena kaget. Ada yang menggeleng tidak percaya, ada pula yang tiba-tiba merasa mual karena teringat bahwa mereka pernah makan di warung tersebut. Dalam waktu singkat, rumor itu menyebar semakin luas, dan suasana di depan rumah makan nasi Padang itu berubah dari sekadar rasa penasaran menjadi ketakutan yang nyata. Sementara kerumunan warga semakin ramai di luar, suasana di dalam rumah makan justru terasa sunyi dan tegang. Polisi mulai memeriksa setiap sudut dapur dengan sangat teliti. Dapur itu tidak terlalu besar, tetapi terlihat sibuk seperti dapur rumah makan pada umumnya. Beberapa panci besar masih berada di atas kompor, dan aroma rempah khas masakan Padang masih tercium di udara. Di atas meja dapur,
Terdapat talenan kayu yang sudah penuh bekas potongan daging. Seorang petugas forensik mengenakan sarung tangan dan masker lalu mengambil beberapa sampel dari potongan daging yang ditemukan. Mereka memasukkannya ke dalam wadah khusus untuk dibawa ke laboratorium. Setiap langkah dilakukan dengan hati-hati karena mereka tahu bahwa apapun yang ditemukan di sini bisa menjadi kunci dari kasus yang sedang mereka selidiki. Di sudut dapur, berdiri sebuah freezer tua yang catnya sudah mulai mengelupas. Freezer itu tampak biasa saja seperti yang digunakan di banyak rumah makan. Namun ketika pintunya dibuka oleh petugas, suasana di ruangan itu seketika berubah menjadi lebih tegang. Di dalamnya terdapat beberapa kantong plastik besar berisi potongan daging yang dibungkus rapi. Tidak ada label atau tanda apapun yang menunjukkan jenis daging tersebut. Salah satu petugas forensik memeriksa tekstur dan bentuk potongan itu dengan saksama. Ia saling berpandangan dengan rekannya, lalu menggeleng pelan seolah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Semua potongan daging itu kemudian dimasukkan ke dalam kotak pendingin untuk diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Sementara itu, beberapa pegawai rumah makan yang bekerja di sana juga sedang dimintai keterangan oleh polisi. Mereka duduk di kursi plastik di halaman belakang, wajah mereka terlihat pucat dan bingung. Salah satu pegawai yang paling muda tampak sangat gelisah. Tangannya terus bergerak seperti tidak tahu harus diletakkan di mana. Ketika seorang penyidik bertanya apakah ia pernah melihat sesuatu yang aneh di dapur, ia sempat terdiam cukup lama sebelum akhirnya berbicara dengan suara pelan. Ia mengatakan bahwa beberapa kali ia melihat pemilik rumah makan datang sangat larut malam, bahkan ketika semua pegawai sudah pulang. Menurut pengakuan pegawai itu, pemilik warung sering datang dengan sebuah mobil pick-up tua. Di bak mobil itu biasanya terdapat beberapa karung besar yang terlihat berat. Ketika ditanya isi karung tersebut, sang pemilik selalu menjawab dengan santai bahwa itu adalah kiriman daging dari pemasok baru yang menawarkan harga lebih murah. Karena percaya kepada majikannya, para pegawai tidak pernah berani bertanya lebih jauh. Mereka hanya membantu memindahkan karung-karung itu ke dapur atau langsung ke dalam freezer. Namun sekarang, setelah polisi menemukan potongan daging mencurigakan, pegawai itu mulai merasa takut dan menyesal karena tidak pernah benar-benar memeriksa isi karung tersebut. Di sisi lain, beberapa warga yang tinggal tidak jauh dari rumah makan itu juga mulai dimintai keterangan. Salah seorang penjaga toko kelontong yang sudah lama tinggal di daerah tersebut mengingat sesuatu yang membuat suasana menjadi semakin serius. Ia bercerita bahwa dalam beberapa bulan terakhir, beberapa gelandangan yang biasanya tidur di bawah jembatan dekat pasar tiba-tiba menghilang satu persatu. Awalnya tidak ada yang terlalu memperhatikan karena orang-orang itu memang sering berpindah tempat. Namun setelah mendengar kabar tentang temuan daging mencurigakan di rumah makan itu, cerita tentang hilangnya para gelandangan tersebut mulai terasa seperti potongan teka-teki yang perlahan-lahan saling terhubung. Polisi pun mulai menyadari bahwa kasus ini mungkin jauh lebih besar dan lebih gelap daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Beberapa hari setelah penyelidikan di rumah makan itu, suasana di kantor kepolisian terasa sangat tegang. Para penyidik menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium forensik yang akan menentukan arah kasus ini. Sampel daging yang diambil dari dapur rumah makan telah diperiksa dengan berbagai metode ilmiah. Para ahli mencoba memastikan jenis jaringan, struktur serat, dan DNA dari potongan daging tersebut. Ketika laporan resmi akhirnya tiba di meja penyidik utama, ruangan itu seketika menjadi hening. Hasilnya sangat mengejutkan. Berdasarkan analisis laboratorium, jaringan yang ditemukan di dapur rumah makan tersebut memang berasal dari tubuh manusia. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Temuan itu membuat semua orang di ruangan tersebut saling berpandangan dengan wajah serius. Kasus yang awalnya diduga hanya pelanggaran kesehatan makanan kini berubah menjadi penyelidikan kejahatan yang jauh lebih mengerikan. Berita tentang hasil laboratorium itu segera disampaikan kepada pimpinan kepolisian. Tidak lama kemudian, tim penyidik khusus dibentuk untuk menangani kasus tersebut. Mereka menyadari bahwa kasus ini bukan hanya soal penipuan atau pelanggaran hukum biasa. Ada kemungkinan bahwa kejahatan yang terjadi jauh lebih besar dan melibatkan hilangnya nyawa manusia. Para penyidik mulai menyusun ulang semua informasi yang telah mereka kumpulkan, kesaksian pegawai rumah makan, temuan di dapur, serta laporan warga tentang hilangnya beberapa gelandangan di sekitar pasar. Semua potongan informasi itu mulai terlihat seperti bagian dari satu cerita besar yang sangat mengkhawatirkan.
Polisi juga memeriksa catatan pembelian bahan makanan, rekaman kamera di sekitar jalan, serta aktivitas kendaraan yang sering datang ke rumah makan tersebut pada malam hari. Dalam proses penyelidikan itu, perhatian polisi semakin tertuju kepada pemilik rumah makan. Pria itu dikenal warga dengan sikapnya yang ramah dan tenang. Ia sering menyapa pelanggan dengan senyum, bahkan kadang bercanda dengan para pekerja yang makan di sana. Banyak orang menganggapnya sebagai sosok yang sederhana dan pekerja keras. Ia juga beberapa kali terlihat memberikan makanan gratis kepada orang miskin yang lewat di depan warungnya. Karena itulah, ketika polisi memanggilnya untuk dimintai keterangan, sebagian warga merasa bingung. Banyak yang bertanya-tanya apakah mungkin orang yang selama ini terlihat baik sebenarnya menyimpan rahasia besar di balik kehidupan sehari-harinya. Pada suatu sore yang mendung, polisi akhirnya membawa pemilik rumah makan itu ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut. Ketika ia keluar dari mobil polisi dengan kedua tangan diborgol, kerumunan warga yang menunggu di luar langsung terdiam. Tidak sedikit yang menatap dengan wajah tidak percaya. Beberapa pelanggan lama bahkan terlihat menggelengkan kepala pelan, seolah sulit menerima kenyataan yang ada di depan mata mereka. Pria itu berjalan dengan langkah tenang meskipun banyak kamera wartawan mengarah kepadanya. Wajahnya tampak datar, tidak menunjukkan rasa panik ataupun ketakutan. Sikapnya yang begitu tenang justru membuat suasana terasa semakin aneh bagi orang-orang yang melihatnya. Di dalam ruang interogasi, para penyidik mulai menanyakan berbagai hal kepada pria tersebut. Mereka menanyakan asal-usul daging yang ditemukan di dapur, aktivitasnya pada malam hari, serta hubungannya dengan para pemasok bahan makanan. Awalnya ia menjawab dengan santai dan mengatakan bahwa semua daging yang digunakan berasal dari pemasok biasa. Namun ketika polisi menunjukkan hasil laboratorium yang menyatakan bahwa daging tersebut berasal dari manusia, wajahnya mulai berubah. Ia terdiam cukup lama, menatap meja di depannya tanpa berkata apapun. Para penyidik menunggu dengan sabar, mengetahui bahwa momen ini bisa menjadi titik penting dalam penyelidikan mereka. Di luar ruangan, suasana kantor polisi masih dipenuhi wartawan dan warga yang ingin mengetahui kebenaran dari kasus yang telah mengguncang seluruh kota itu. Suasana di ruang interogasi terasa sangat sunyi. Lampu putih di langit-langit ruangan menerangi meja logam yang memisahkan pria pemilik rumah makan dengan dua orang penyidik yang duduk di depannya. Di sudut ruangan, sebuah kamera kecil merekam seluruh percakapan. Setelah beberapa menit terdiam, pria itu akhirnya menarik napas panjang. Wajahnya terlihat lelah, namun tidak menunjukkan kepanikan seperti yang diharapkan para penyidik. Dengan suara pelan, ia mulai berbicara. Ia mengatakan bahwa apa yang ditemukan polisi di dapurnya memang bukan daging sapi seperti yang selama ini dijual kepada pelanggan. Kalimat itu membuat kedua penyidik langsung saling berpandangan. Meskipun mereka sudah memiliki bukti dari laboratorium, mendengar pengakuan langsung dari pelaku tetap terasa mengejutkan. Ruangan yang tadinya sunyi kini terasa semakin berat oleh kenyataan yang perlahan mulai terungkap. Pria itu kemudian menjelaskan sesuatu yang membuat para penyidik semakin tercengang. Ia mengaku bahwa selama beberapa bulan terakhir, ia memang menggunakan daging manusia untuk mencampur sebagian masakan yang dijual di rumah makannya. Menurut ceritanya, semua itu bermula ketika usaha rumah makannya mulai mengalami kesulitan keuangan. Harga bahan makanan naik, jumlah pelanggan menurun, dan ia mulai merasa tertekan karena harus membayar gaji pegawai serta biaya sewa tempat. Pada awalnya, ia hanya mencoba mencari cara agar bisa tetap bertahan. Namun lama-kelamaan, ia justru membuat keputusan yang sangat keliru. Ia mulai memilih korban dari orang-orang yang dianggap tidak memiliki keluarga atau tidak akan dicari oleh siapapun. Dengan suara datar yang membuat para penyidik merinding, pria itu mengatakan bahwa sebagian besar korbannya adalah gelandangan yang sering terlihat tidur di bawah jembatan atau di sudut pasar. Ia mengaku biasanya mendekati mereka dengan cara yang terlihat baik. Ia memberi makanan, berbicara dengan ramah, bahkan terkadang menawarkan tempat untuk beristirahat. Setelah mendapatkan kepercayaan mereka, barulah ia membawa mereka ke tempat yang sepi. Ketika menceritakan hal itu, wajahnya tetap terlihat tenang, seolah sedang menceritakan sesuatu yang biasa saja. Bagi para penyidik yang mendengarnya, sikap tenang itu justru terasa sangat mengganggu. Mereka sulit memahami bagaimana seseorang bisa melakukan hal sekejam itu tanpa menunjukkan rasa penyesalan. Pengakuan yang paling menimbulkan kemarahan terjadi ketika pria itu mencoba menjelaskan alasannya.
Ia berkata bahwa orang-orang yang menjadi korbannya adalah mereka yang tidak punya siapa-siapa. Menurutnya, tidak ada keluarga yang akan mencarinya, tidak ada laporan kehilangan yang akan dibuat, dan tidak ada orang yang benar-benar peduli. Kalimat itu membuat salah satu penyidik hampir kehilangan kesabaran. Ia menatap pelaku dengan tajam dan berkata bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan dihormati, tidak peduli bagaimana kondisi hidupnya. Bagi polisi, alasan apapun tidak bisa membenarkan tindakan yang telah merenggut nyawa orang lain. Sementara itu, berita tentang pengakuan tersebut mulai menyebar keluar dari kantor polisi. Wartawan yang menunggu sejak pagi langsung menuliskan laporan mereka, dan dalam waktu singkat berita itu menyebar ke berbagai media. Warga Depok yang membaca atau mendengarnya merasa sangat terkejut. Banyak orang yang tidak bisa percaya bahwa rumah makan yang selama ini mereka kenal ternyata menyimpan cerita kelam di balik dapurnya. Beberapa pelanggan bahkan mengaku merasa mual dan trauma karena pernah makan di sana. Di media sosial, perdebatan pun muncul. Ada yang marah, ada yang sedih, dan ada pula yang mempertanyakan bagaimana kejadian seperti ini bisa terjadi tanpa disadari oleh orang-orang di sekitarnya. Kota yang biasanya ramai dengan aktivitas sehari-hari kini diliputi oleh rasa tidak nyaman dan keinginan besar untuk mengetahui seluruh kebenaran dari kasus yang mengerikan tersebut. Setelah pengakuan itu terekam secara resmi, polisi bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan penyelidikan. Rumah makan tersebut langsung ditutup dan dipasangi papan besar yang menyatakan bahwa tempat itu sedang dalam proses penyelidikan hukum. Garis polisi tetap terpasang di sekitar bangunan, sementara beberapa petugas berjaga selama 24 jam. Di dalam dapur, tim forensik kembali melakukan pemeriksaan menyeluruh. Mereka mencari bukti tambahan yang bisa memperkuat pengakuan pelaku. Setiap alat dapur, freezer, hingga saluran pembuangan diperiksa dengan sangat teliti. Polisi juga mencoba menemukan jejak yang bisa membantu mengidentifikasi para korban. Meskipun pengakuan pelaku sudah sangat jelas, pihak berwenang tetap harus mengumpulkan bukti yang kuat agar kasus ini bisa diproses secara hukum tanpa keraguan. Namun proses penyelesaian kasus ini ternyata tidak mudah. Salah satu kesulitan terbesar adalah mengidentifikasi para korban. Sebagian besar orang yang diduga menjadi korban adalah gelandangan yang tidak memiliki identitas resmi atau keluarga yang melaporkan kehilangan. Polisi harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk petugas sosial dan relawan yang sering membantu para tunawisma di kota tersebut. Mereka mencoba mencocokkan informasi tentang orang-orang yang terakhir terlihat di sekitar pasar dan jembatan dekat rumah makan itu. Beberapa saksi mengatakan bahwa mereka memang jarang melihat beberapa gelandangan yang sebelumnya sering berada di tempat itu. Namun karena tidak ada catatan resmi tentang identitas mereka, proses pencarian kebenaran menjadi jauh lebih rumit. Sementara itu, kabar tentang kasus ini terus menyebar ke berbagai daerah. Banyak orang yang merasa marah sekaligus sedih setelah mengetahui cerita di balik rumah makan tersebut. Beberapa pelanggan yang pernah makan di sana mengaku merasa sangat terguncang. Ada yang mengatakan bahwa mereka sulit tidur karena terus memikirkan kejadian itu. Bahkan beberapa orang memutuskan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai langkah untuk memastikan kondisi tubuh mereka baik-baik saja. Pemerintah kota juga ikut turun tangan untuk menenangkan masyarakat. Mereka mengadakan pertemuan dengan warga sekitar dan menjelaskan bahwa kasus ini sedang ditangani dengan serius oleh pihak kepolisian. Setelah berbulan-bulan penyelidikan, berkas perkara akhirnya dinyatakan lengkap dan siap dibawa ke pengadilan. Dalam persidangan yang berlangsung ketat, jaksa menghadirkan berbagai bukti yang telah dikumpulkan oleh polisi. Ada hasil pemeriksaan laboratorium, kesaksian para pegawai rumah makan, serta pengakuan yang telah direkam selama proses interogasi. Beberapa ahli juga dihadirkan untuk menjelaskan hasil analisis forensik kepada hakim. Suasana ruang sidang seringkali terasa sangat tegang, terutama ketika cerita tentang bagaimana korban dipilih dan dibawa oleh pelaku mulai dijelaskan secara detail. Banyak orang yang hadir di ruang sidang menundukkan kepala karena tidak sanggup membayangkan peristiwa yang telah terjadi. Pada akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku atas perbuatannya. Hakim menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan telah merenggut nyawa manusia dan melukai rasa kemanusiaan masyarakat. Setelah keputusan itu dibacakan, suasana ruang sidang menjadi hening. Beberapa orang yang mengikuti kasus ini sejak awal merasa lega karena keadilan akhirnya ditegakkan. Rumah makan yang dulu ramai itu kemudian dibongkar dan tidak pernah dibuka lagi. Tempat yang pernah menjadi pusat keramaian kini hanya tersisa kenangan yang kelam.
Bagi warga Depok, kejadian ini menjadi pelajaran yang tidak akan mudah dilupakan, bahwa di balik hal-hal yang terlihat biasa dalam kehidupan sehari-hari, terkadang tersembunyi cerita yang sangat mengejutkan. Namun dengan kerja keras banyak pihak dan keberanian untuk mengungkap kebenaran, kasus tersebut akhirnya dapat diselesaikan dan meninggalkan harapan bahwa keadilan selalu bisa ditegakkan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.